Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi Anda yang mendengarkan dan melihat video ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Maka sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu kiat sukses masuk ke perguruan tinggi. Nah, sebelum kita lanjut mempelajari materi ini, saya sarankan silakan Anda pelajari dahulu materi sebelumnya jika memang belum begitu memahami. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh dan sangat berhubungan erat dengan materi kali ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau sampai terpisah, Anda nanti akan bingung gitu ya. Bentuk-bentuk perguruan tinggi seperti apa Anda akan bingung, dan kalau sudah bingung Anda bisa jadi eh, bingung juga dengan materi-materi yang ada di sini begitu. Jadi silakan dipelajari, link videonya ada pada kolom deskripsi. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bentuk dari perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ada yang berbentuk universitas, institut, terus politeknik, lalu ada sekolah tinggi dan sebagainya. Maka kita akan belajar mengenai struktur perguruan tinggi, di mana struktur perguruan tinggi ini bisa kita katakan merupakan sifat atau ciri khas dari perguruan tinggi itu seperti apa gitu ya. Nah, strukturnya sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu pendidikan akademisi, dan yang kedua adalah pendidikan profesional gitu ya. Nah, yang dimaksud struktur perguruan tinggi pendidikan akademis itu seperti apa? Dimana struktur ini itu nantinya setiap lulusan itu akan diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, pendidikan akademisi ini lebih memfokuskan agar lulusannya nanti bisa menggunakan, bisa mengembangkan gitu ya, dan juga bisa menciptakan suatu wawasan ilmu pengetahuan gitu. Jadi fokusnya ke wawasan ilmu pengetahuan gitu ya. Sedangkan pendidikan profesional itu lulusannya lebih diarahkan untuk mempersiapkan diri pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan keterampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Bisa dikatakan untuk pendidikan profesional ini nantinya setiap lulusannya akan diarahkan untuk menguasai satu keterampilan tertentu gitu ya, atau menguasai satu skill tertentu gitu. Nah, ciri khas dari pendidikan akademisi itu biasanya mereka itu lebih ditekankan pada pengelolaan atau kemampuan dalam menggunakan suatu ilmu pengetahuan gitu ya, dan juga nanti berakhir pada menciptakan ilmu pengetahuan baru. Dan untuk bisa dilihat secara konkretnya, mereka itu biasanya akan memiliki gelar tertentu tergantung ilmu pengetahuan yang dikuasainya, plus biasanya jenjang pendidikannya itu pada strata satu 2 maupun 3 ya. Dan biasanya kalau Anda di perguruan tinggi Anda akan mengenal S1, S2, S3. Nah, itu jadi S1 atau sarjana, S2 atau magister, dan S3 yaitu doktoral itu lebih ditekankan pada kemampuan untuk menguasai, mengembangkan dan menciptakan wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau yang pendidikan profesional itu ya biasanya ditandai di mana lulusannya kemungkinan tidak akan punya gelar, dalam artian tidak ada gelar khusus gitu ya, kecuali untuk lulusan tertentu di jenjang tertentu, di mana jenjang pendidikannya ini
disebut sebagai diploma gitu ya. Ada diploma 1, 2, 3, 4 maupun spesialis, yaitu spesialis 1, 2. Biasanya spesialis ini lebih ditekankan nanti pada bidang kesehatan seperti kedokteran maupun yang lain gitu. Tapi paling umum yang sering kita jumpai itu adalah diploma ini gitu ya. Jadi jika Anda melihat lulusan atau melihat jenjang pendidikan yang berada di tingkat diploma, berarti mereka itu berada pada pendidikan profesional dan lebih ditekankan pada kemampuan mereka untuk menguasai suatu skill atau suatu keahlian gitu ya. Jadi mereka lebih menguasai keahlian tertentu gitu ya. Seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa jika sarjana itu mereka akan ditekankan pada 70% materi dan sisanya praktek. Kalau yang diploma itu lebih ditekankan pada prakteknya dibandingkan materinya gitu. Nah, pada dasarnya untuk setiap jurusan, untuk setiap perguruan tinggi memiliki program studi atau jurusan masing-masing gitu ya. Nah, silakan Anda pelajari melalui materi teks atau textbook yang telah saya kirimkan di grup Anda. Nah, kita lanjut saja. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa memilih suatu program studi? Di sini saya merangkum ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dimana kita perlu memperhatikan secara akademis maupun secara non akademik. Secara akademik kita perlu mempelajari dulu mengenai program studi itu seperti apa atau jurusan itu seperti apa, dimana kita harus paham bahwa program studi ini itu nanti akan belajar seperti apa gitu ya. Program studi ini nanti itu akan menguasai hal apa aja begitu. Nah, selain itu bagi siswa itu nanti juga harus melatih kemampuan akademik kita gitu ya. Kenapa? Karena untuk bisa ataupun bisa diterima di suatu program studi itu kita perlu keahlian-keahlian tertentu atau perlu kemampuan akademik tertentu gitu ya. Maka kita juga perlu melatih itu. Nah, setelah kita melatihnya, maka kita juga bisa menganalisa kemampuan akademik kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau semisal matematika saya seperti ini, apakah saya cocok ke jurusan teknik informatika? Nah, itu nanti bisa kita analisa seperti itu. Atau mungkin kemampuan bahasa saya seperti ini, apakah saya nanti bisa masuk ke jurusan sastra atau prodi sastra? Nah, itu nanti akhirnya akan ke situ begitu. Nah, sedangkan dari non akademik yang pertama kali perlu kita lakukan adalah menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat. Nah, ini yang sudah Anda tentukan atau sudah Anda kuasai atau sudah Anda pelajari sewaktu kelas 10 kalau tidak salah ya. Jadi Anda diminta menentukan cita-cita, minat dan bakat ya, tujuannya untuk ini, untuk nanti Anda itu kira-kira rencananya seperti apa setelah lulus dari SMA begitu. Nah, selain itu akan ada banyak faktor dan variabel pendukung, antara lain informasi yang sempurna mengenai suatu program studi, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang yang diterima, dan juga masa depan karir dan pekerjaan. Dimana kita sebagai siswa SMA tentu setelah lulus kita niat untuk kuliah, tentu salah satu tujuannya yaitu agar bisa mendapatkan satu ilmu yang nantinya ilmu itu bisa kita gunakan untuk baik mencari kerja maupun berusaha sendiri dalam hal wirausaha dan sebagainya begitu. Untuk itu ya kita perlu informasi program studi itu kira-kira mempelajari hal apa aja, program studi itu nanti kira-kira seperti apa. Nah, itu lalu tidak bisa dipungkiri bahwa
kemampuan finansial masing-masing orang itu beda-beda gitu ya. Kemampuan finansial masing-masing orang beda-beda. Karena berbeda maka kita juga harus mempertimbangkan lokasi dan biaya dari program studi itu seperti apa begitu, atau kuliah di kampus itu nanti seperti apa. Nah itu sangat menentukan juga kesuksesan kita saat kita sudah masuk ke perguruan tinggi atau program studi tersebut. Lalu daya tampung. Nah daya tampung ini tentu nanti tujuannya agar kita bisa merencanakan kira-kira kalau daya tampungnya segini, nilai saya seperti ini, apakah saya bisa lolos atau saya perlu mencari program studi lain yang sekiranya cocok untuk nilai saya ini begitu. Lalu selanjutnya masa depan karir dan pekerjaan, dalam artian seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita kuliah itu ya tujuannya salah satunya nanti akan mengarah ke karir atau mengarah ke pekerjaan. Nah maka kita juga perlu menganalisa kira-kira program studi ini nanti jenjang karirnya atau prospek karirnya seperti apa, kemana, dan seperti apa gitu. Nah kalau tadi kita sudah bisa menentukan program studi begitu ya, maka selanjutnya kita ya perlu menentukan perguruan tinggi apa gitu ya. Kenapa kok harus menentukan perguruan tinggi? Karena ya program studi itu kan ada di dalam suatu perguruan tinggi, yang artinya kalau kita pengen kuliah di program studi A misalnya, ya kita juga harus menentukan kita perlu kuliah di perguruan tinggi mana gitu, karena program studi sendiri itu bagian dari perguruan tinggi. Nah cara menentukannya itu kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama reputasi. Reputasi ini dalam artian perguruan tinggi itu baik atau tidak reputasinya seperti selama ini begitu ya, bagaimana mereka melayani setiap mahasiswanya gitu, bagaimana mereka bisa melayani masyarakat di lingkungan sekitar perguruan tinggi tersebut, dan apa efeknya apa hal-hal yang telah mereka lakukan selama ini demi bangsa dan masyarakatnya seperti itu reputasinya itu seperti apa, perlu kita analisa. Kenapa? Karena ya kalau semisal perguruan tinggi tersebut memiliki reputasi yang jelek dan sebagainya, itu nanti suka tidak suka secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja lulusannya, karena Anda nanti saat lulus dari suatu perguruan tinggi maka Anda akan tidak hanya membawa nama Anda, tapi Anda juga akan membawa perguruan tinggi Anda. Efeknya kalau perguruan tinggi itu reputasinya jelek, ya Anda akan kesusahan kalau untuk cari kerja dan sebagainya begitu. Selanjutnya adalah bagaimana metode atau persentase pembelajaran di perguruan tinggi itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak semua orang cocok untuk belajar dengan berbagai macam metode. Kadang ada yang cocok dengan metode A, kadang ada yang cocok dengan metode B. Maka dari itu ya kita perlu analisa lagi lebih dalam, kira-kira di kampus itu nanti metode belajarnya kayak apa ya. Nah itu perlu kita telaah agar kita juga nyaman belajar di sana. Nah selanjutnya kita perlu melihat status akreditasi perguruan tinggi itu. Kenapa? Karena suka tidak suka status akreditasi ini nanti akan berpengaruh pada reputasi perguruan tinggi gitu. Jika perguruan tinggi itu punya reputasi yang bagus, maka akan ditandai atau akan dilambangkan dengan status akreditasi. Nah, status akreditasi ini nanti akan sangat dilihat juga saat Anda melamar pekerjaan di bidang tertentu gitu ya. Dan selain status akreditasi ya kita juga perlu melihat fasilitas pendidikannya seperti apa. Ingat bahwa kita belajar juga perlu kenyamanan, maka kita perlu melihat fasilitasnya apa aja. Fasilitas dalam hal ini kita perlu melihat apakah perguruan tinggi itu punya laboratorium yang sesuai dengan program studi kita, apakah perguruan tinggi itu punya channel link ke berbagai macam perusahaan yang nantinya bisa kita gunakan untuk magang dan semacamnya, atau
ada kerjasama dengan kampus lain yang mungkin kita bisa bertukar ilmu dengan kampus tersebut nantinya. Lalu fasilitas lainnya seperti kayak bagaimana akses internetnya, bagaimana fasilitas pembelajarannya begitu ya, seperti apakah ada LCD dan sebagainya, itu juga perlu jadi pertimbangan gitu ya, terutama saat kondisi seperti ini kan Anda tentu butuh berbagai macam fasilitas yang memadai dari pihak perguruan tingginya seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana prospek lulusannya. Nah ini akan sangat berpengaruh juga pada reputasi perguruan tinggi, dalam artian seperti ini, katakanlah perguruan tinggi itu ternyata lulusannya rata-rata itu tidak bekerja maksimal atau tidak mau bekerja secara maksimal di satu perusahaan, maka kadangkala perusahaan itu akan melihat bahwa oh ternyata lulusan dari perguruan tinggi ini tuh jelek-jelek, dalam artian tidak bisa bekerja secara profesional. Nah itu nanti akan berpengaruh pada Anda, walaupun Anda katakanlah bekerja secara profesional sekalipun, tapi kalau ada beberapa lulusan yang terkenal jelek, maka reputasi perguruan tinggi jelek dan Anda pun juga kemungkinan akan dilihat jelek juga begitu. Selanjutnya yaitu biaya yang terakhir. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ya untuk kuliah baik di kampus negeri, swasta, bahkan mungkin kedinasan, kadangkala kita juga perlu beberapa biaya gitu ya. Biaya ini tidak hanya biaya seperti pendaftaran dan semacamnya, tapi juga biaya hidup di sana gitu ya, apakah kira-kira sesuai dengan kantong kita atau tidak gitu. Nah lalu kiat sukses atau cara kita agar bisa sukses masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa. Nah sebenarnya ada 4 faktor teknis ya, atau bukan, tapi ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor teknis, di mana faktor teknis ini meliputi nantinya Anda itu katakanlah Anda ingin masuk ke perguruan tinggi menggunakan jalur SNMPTN. Nah faktor teknisnya ini berkaitan dengan kira-kira fasilitas atau website dari pihak penyelenggara SNMPTN itu apakah berjalan lancar atau tidak gitu ya. Itu sangat teknis sekali. Kenapa? Karena kalau ada hal-hal yang urgent seringkali terjadi error, terus efeknya itu akan berdampak pada yang ikut seperti Anda ini nantinya ke depannya seperti itu akan sangat mempengaruhi juga. Lalu ada faktor psikologi. Nah faktor psikologi ini berhubungan dengan diri Anda, dalam artian apakah Anda sudah siap gitu ya, apakah Anda sudah yakin untuk bisa ke perguruan tinggi itu. Nah itu sangat mempengaruhi juga. Lalu selanjutnya adalah faktor penguasaan materi, di mana ada beberapa seleksi masuk perguruan tinggi yang memang menggunakan jalur-jalur tes atau jalur-jalur tes tertulis, maka ya Anda harus benar-benar memperhitungkan kira-kira saya harus menguasai materi seperti apa. Nah itu faktor yang juga sangat menentukan. Lalu selanjutnya faktor strategi, dalam hal ini Anda juga perlu membuat satu strategi di mana kira-kira saya itu cocoknya di mana sih dengan nilai seperti ini, dengan kemampuan seperti ini begitu. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah, berikut beberapa tips dari saya mengenai agar Anda itu bisa masuk gitu ya, ataupun paling tidak Anda bisa lolos untuk bisa mengikuti seleksi-seleksi di perguruan tinggi begitu. Tips pertama dari saya yaitu tentukan pilihan, di mana Anda harus menentukan pilihan prodi apa, perguruan tinggi mana yang akan Anda masuki gitu ya. Lalu ukur kemampuan diri Anda, di mana semisal oh saya matematikanya kurang bagus, apakah saya cocok ke teknik informatika. Nah itu silakan diukur nantinya. Saya matematikanya bagus, kira-kira apakah saya cocok ke
teknik informatika, yaitu nanti juga akan Anda ukur gitu. Lalu tetapkan alternatif. Tadi jika Anda sudah menentukan mau ke prodi mana, mau ke perguruan tinggi mana gitu ya, maka selanjutnya adalah Anda membuat alternatif pilihan baru. Dalam artian jika semisal Anda tidak lolos di prodi ini, di kampus ini, maka Anda masih punya alternatif lain. Nah, saran saya sebaiknya alternatif ini minimal paling tidak Anda memiliki 3 alternatif jurusan yang akan Anda masuki nantinya begitu. Lalu cari informasi tentunya gitu ya, dan tentu Anda sudah paham bahwa Anda perlu banyak informasi mengenai hal ini. Lalu perbanyak ilmu. Nah, jaga kondisi tubuh di mana Anda perlu benar-benar sehat, dalam artian jika Anda sakit tentu Anda akan sulit mengikuti berbagai macam seleksi gitu ya, terutama seleksi-seleksi yang memang membutuhkan kebugaran fisik seperti di sekolah kedinasan dan sebagainya. Lalu pelajari jalur masuk. Nah, jalur masuk ini pasti Anda bisa cari di berbagai macam sumber gitu ya, karena sudah ada banyak. Di sini saya akan tampilkan beberapa jalur masuk, antara lain ada SBMPTN, lalu ada SNMPTN gitu ya. Lalu selanjutnya ada ini, apa ini? Ya, mungkin Anda kurang begitu familiar dengan logo ini ya. Ini adalah logo dari SPAN PTKIN, di mana SPAN PTKIN ini itu mirip seperti SNMPTN perguruan tinggi umum, tapi ini khusus untuk perguruan tinggi Islam gitu ya. Jadi SPAN PTKIN. Lalu nanti ada SNMPN. SNMPN itu mirip dengan SNMPTN, tapi SNMPN ini khusus untuk politeknik saja. Nah, itu. Lalu nanti ada SBMPN gitu ya. SBMPN ini yang mirip dengan apa namanya? Mirip dengan SBMPTN tapi khusus untuk politeknik saja. Terus nanti ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini itu mirip dengan SBMPTN tapi hanya untuk perguruan tinggi Islam saja seperti itu. Nah, lalu yang mungkin belum Anda ketahui yaitu adalah ini, BKNRI atau SSC ASN BKNRI. Loh, ini kan apa namanya? Logo atau lembaga yang nantinya bergerak di bidang untuk merekrut calon pegawai negeri sipil. Lalu apa Pak hubungannya dengan tips masuk ke perguruan tinggi? Ya, dimana jika Anda nanti masuk ke sekolah kedinasan, maka pastinya Anda akan akan menentukan dua pilihan, di mana apakah Anda akan menentukan masuk ke jalur pembibitan atau non pembibitan. Nah, jalur pembibitan itu seperti apa dan non pembibitan itu seperti apa, silakan Anda pelajari lagi di materi sebelumnya. Jika Anda memilih di jalur pembibitan, maka nantinya pengelolanya atau lembaganya itu adalah BKNRI gitu ya, dimana tujuannya kan memang untuk mencari pegawai negeri sipil atau untuk mencari pegawai baru. Nah, makanya yang mengelola nanti adalah BKNRI, meskipun itu sekolah kedinasan lah ya, seperti itu. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, silakan Anda buka MS Team Anda, di mana di situ ada sebuah tugas, yaitu tugasnya adalah buatlah mind mapping gitu ya. Buatlah mind mapping tentang materi hari ini. Lalu nanti kumpulkan di MS Team Anda masing-masing. Begitu. Mind mappingnya bentuknya seperti apa? Bebas. Anda juga bebas menggunakan aplikasi apa saja. Boleh bebas gitu ya. Contohnya tentu ada banyak di internet ya. Buatlah sekreatif mungkin, karena ini nanti akan menjadi karya Anda juga nantinya gitu. Itu dari saya materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan mungkin itu penjelasan dari saya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Anda langsung tanyakan ke grup masing-masing atau cukup menghubungi saya juga boleh gitu ya. Silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas.
Ya sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.